Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nurhalisa dengan NIM D101211015. Kali ini aku akan menjelaskan terkait eksistensi atau penerapan transportasi ramah lingkungan, khususnya fasilitas pesepeda di Makassar, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan transportasi. Isu transportasi yang sedang terjadi saat ini hiruk-pikuk keramaian di kota saat jam-jam sibuk. Sebagian besar orang menggunakan kendaraan pribadi untuk ke kantor atau melakukan aktivitas sehari-harinya, sehingga kemacetan telah terjadi di mana-mana di kota besar, tak terkecuali di Makassar, yang menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat perkotaan. Bukannya menghirup udara segar dan sejuk di pagi hari, melainkan menghirup asap knalpot yang menyesakkan dada. Asap knalpot yang makin bertambah setiap harinya ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global, sehingga lingkungan menjadi tidak sejuk lagi seperti sedia kala dan tentu saja akan berdampak pada kesehatan jika terlalu banyak menghirup asap knalpot. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Sudah sewajarnya kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki sistem transportasi yang ada. Yang dapat kita lakukan ialah kembali ke alam, memakai alat transportasi yang ramah lingkungan berupa sepeda. Sepeda merupakan alat transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara. Di sisi ekonomisnya sangat hemat dan murah karena tidak memerlukan bahan bakar. Nah, terkait aktivitas pesepeda di Kota Makassar ini selama beberapa tahun terakhir meningkat selama pandemi COVID-19. Sementara itu yang diharapkan oleh masyarakat itu untuk mengimplementasikan gaya hidup bersepeda menjadi kegiatan yang rutin dilakukan. Misalnya seperti bike to recreation, dan bike to school. Sehingga perlu adanya fasilitas penunjang yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bersepeda. Jalur sepeda yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda yang dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Nah, untuk merancang fasilitas penunjang jalur sepeda itu harus berdasarkan standarisasi yang direkomendasikan ialah Peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2014, di mana standar ketentuan ruang gerak pesepedanya dengan lebar jalan sepeda minimum 1,5 meter dengan ketentuan tidak ada ruang menyalip, sementara kecepatan pesepeda bervariasi, tidak dapat beriringan yang sehingga dapat nyaman dan aman. Kemudian, jalur sepeda di badan jalan khususnya untuk jalan tipe A ditempatkan di jalan arteri primer atau arteri sekunder dan atau kolektor primer. Nah, inilah jalur sepeda di Kota Makassar. Yang pertama itu di Jalan Andi Pangeran Peterani, yang jalurnya itu sepanjang 1,8 km. Dapat dilihat kondisi existing di jalur bersepeda di Jalan Peterani dan terdapat pula masalahnya yang dimanfaatkan sebagai ruang parkir. Inilah kondisi existing di Jalan Peterani. Dapat dilihat sudah terdapat simbol yang ditempatkan di jalur khusus pesepedanya. Nah, yang kedua itu berada di Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 674 meter. Dapat dilihat kondisi existing jalur sepeda di Jalan Sudirman dan beberapa titik di Jalan Sudirman itu dimanfaatkan oleh PKL.
Akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi pesepeda di Makassar, yang menjadi faktor-faktor kenapa pesepeda itu belum banyak dilakukan dan dilakukan berkegiatan oleh masyarakatnya. Yang pertama itu masih besarnya volume kendaraan pribadi, yaitu kendaraan bermotor. Hal ini sangatlah rawan bagi para pesepeda. Yang kedua, untuk lajur bebas yang kurang efektif dikarenakan banyaknya hambatan samping seperti para PKL yang berjualan dan kendaraan banyak parkir di jalur sepeda. Yang ketiga itu kurangnya rambu-rambu informasi seputar jalur sepeda dalam kota dan masih banyak lagi. Untuk itu, ada beberapa saran yang perlu diberikan itu yang pertama, sebaiknya diadakan kebijakan khusus dari pemerintah Kota Makassar untuk meninjau kembali kebutuhan masyarakat terhadap jalur sepeda, khususnya yang telah ada di Jalan Petarani dan Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian itu sebaiknya ditambahkan rambu-rambu lalu lintas, dikhususkan untuk rambu fasilitas sepeda yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan raya. Itulah yang sempat saya tampilkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.